Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini kita akan membahas cara membangun aset digital di Creative Market. Dan bisa dilihat di awal pendapatan saya itu kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian naik tinggi banget hingga sehari itu tembus 290 US dollar meskipun cuma satu sale saja. Dan pendapatan bersih yang saya dapatkan itu 201,90 US dollar. Di awal bisa dilihat ya, untuk hari pertama di case ini itu masih 0 dolar, hari kedua juga 0 dolar, hari ketiga juga 0 dolar, dan hari keempat ini kisaran ya 30 dolaran lah. Nggak sampai sih, di bawah 30 dolar. Kemudian ada sales lagi hari berikutnya, tapi ya masih 50-50 ya, di bawah 30 dolar. Kemudian nggak ada sales hari berikutnya, dan hari berikutnya tembus 290 US dollar dalam satu sales saja. Dan untuk case yang saya bagikan di video ini adalah 7 hari untuk jangka waktunya teman-teman. Di awal ini hari pertama bisa dilihat ya, masih 0 dolar, hari kedua 0 dolar, ketiga 0 dolar, keempat ada pendapatan tapi masih di bawah 30 dolar. Kemudian hari kelima juga ada, dan hari keenam itu nggak ada teman-teman. Dan hari ketujuh bisa dilihat ya, tembus hampir 300 dolar atau 290 US dollar tadi tepatnya. Dan ini cuma 3 kali sales. Jadi sales pertama itu di hari hari 1, 2, 3, 4, hari keempat teman-teman, dan hari kelima. Keenamnya nggak ada, hari ketujuhnya ada, dan itu hampir 300 US dollar. Tapi saya dapat bersihnya itu 201,90 US dollar teman-teman, dengan pendapatan total sebelum dipotong pajak dan fee dari Creative Marketnya 333 US dollar. 3 sold tadi sudah kita hitung juga dengan konversi 0,73%. Jadi di awal itu kita butuh untuk upload karya yang banyak teman-teman, didampingi dengan optimasinya juga. Dan akan terjadi sales itu enggak langsung ya, enggak instan dalam artian, dan kita butuh menunggu memang beberapa saat hingga data kita yang kita optimasi kayak judul, deskripsi, dan tag itu terindeks terlebih dahulu. Baru posisi dari karya kita akan muncul di market, di Creative Market ini. Ini bisa dilihat teman-teman, optimasi yang saya lakukan itu cenderung di Creative Marketnya ya, kemudian external search, kemudian sosial media, dan lain-lain. Dan traffic yang saya dapatkan bisa dilihat teman-teman. Nah, ini adalah traffic yang saya dapatkan. Memang nggak stabil naik turun, akan tetapi setidaknya secara keseluruhan trafficnya itu ya tergolong memuaskan lah. Dengan penjualan yang saya dapatkan seminggu tadi ya, bisa dilihat ya, bisa diputar ulang untuk pendapatan yang saya dapatkan di awal tadi yang sudah saya sebutkan. Dan untuk sebagian besar optimasi yang saya lakukan di Creative Marketnya ini sendiri akan saya bagikan juga di video ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa putar video ini sampai habis agar mendapatkan ya tips dan trik yang saya bagikan nanti. Sebelum masuk di Creative Market, kita butuh menyesuaikan skill terlebih dahulu. Di Creative Market sendiri tersedia graphics, fonts, templates, add-on, fotos, tema website, dan 3 dimensi. Jadi kita bisa menyesuaikan skill kita masuk di kategori mananya. Kemudian kita lihat potensial skill yang kita miliki. Untuk trendingnya ada Instagram template, kemudian product mockup, kemudian Canva templates, dan vector graphics. Kalau vector graphics ini masuk kategori logo dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Shopify themes, kemudian ada display fonts. Dan untuk melihat kategori lengkapnya bisa di bagian sini teman-teman, navigasi graphics itu ada icon, illustration, object, pattern, tekstur, web element, dan software yang digunakan itu Illustrator, Photoshop, dan software vektor lainnya. Apabila di fonts itu kategorinya banyak banget, juga ada black letter, kemudian display, non-western, sans serif, script serif, slab serif, dan simbol. Untuk browser stylenya itu ada kaligrafi, ada handwriting, ada ini logo type ya untuk kategori logonya, kemudian modern, urban, vintage, dan view all style font. Jadi untuk melihat semua gaya-gaya font itu ada di bagian sini ya teman-teman, view all style fonts. Untuk template sendiri itu juga banyak teman-teman, software yang digunakan Canva, Illustrator, InDesign, dan Photoshop. Dan untuk subkategori dari kategori templates itu ada mockups, kemudian sosial media, ada presentation. Nah, ini untuk membuat desain template presentasi ya. Kemudian desain template email, kemudian website, resume, dan kartu bisnis. Untuk kartu sendiri ini ada lagi kategorinya teman-teman. Jadi kita butuh untuk arahkan kursor ke bawah, misal cards. Nah, ini ada beberapa ya, ada 3 kartu undangan, invitation itu undangan, kemudian postcard, dan kartu pernikahan atau weddings. Nah, untuk kategori add-on ini juga ada beberapa macam teman-teman. Untuk kategorinya action, brush, gradients, layer style, kemudian palettes, plugin,
Dan untuk keseluruhan bisa diterapkan di software-software berikut teman-teman. Dan untuk kategori foto ini juga macam-macam teman-teman. Apabila saya alihkan kursor saya ke sini, nah bisa dilihat banyak banget kategorinya. Ada abstrak, animal, arsitektur, arts dan entertainment, kemudian beauty, fashion, business, nature, industrial, kemudian holidays, kemudian health, kemudian food and drink, dan edukasi, dan lain-lain ini teman-teman. Kemudian saya akan masuk ke bagian tema website. Itu ada Bootstrap, ada Drupal, Ghost, Joomla. Ini untuk HTML dan CSS ini secara umum di Indonesia banyak banget ya yang sudah bisa. Kemudian Tumblr, dan di sini ada OpenCart, Shopify, dan Magento. Sementara untuk tema WordPress itu ada blog, bisnis, landing page, magazine, minimals, non-profit, kemudian plugin, fotografi, dan portfolio. Untuk melihat secara keseluruhan bisa masuk ke bagian view all WordPress di bagian sini teman-teman. Dan untuk kategori yang terakhir itu ada 3 dimensi di bagian sini. Untuk 3 dimensi sendiri itu persaingannya nggak begitu banyak karena untuk menginstal softwarenya aja butuh spek laptop yang tinggi teman-teman. Untuk softwarenya ada 3ds Max, Blender, Cinema 4D, kemudian Maya, dan lain-lain ya, karena banyak banget sesuai kita menggunakan software yang mana. Kalau saya pribadi 3ds Max dan Maya teman-teman. Kalau renderingnya menggunakan Mental Ray dan V-Ray. Ya kalau V-Ray-nya saya beli, kalau Mental Ray-nya dari bawaannya teman-teman. Untuk objek yang dijual sendiri ada karakter, kemudian environment, kemudian objek, tekstur, dan material, dan lain-lain. Jadi kita itu tinggal membuat objek 3D aja dan dijual di Creative Market ini. Ya memang kerjanya itu susah di awal ya karena membuat karya yang banyak, tapi nantinya itu seperti panen dolar terus teman-teman. Setiap kali karya kita dibeli oleh buyer di luar negeri, kita akan menghasilkan atau mendapatkan dolar terus-menerus tanpa ada limit pendapatan yang dibatasi di Creative Market ini. Dalam arti penjualannya itu nggak ada limit, nggak ada batas. Meskipun satu karya terjual 1000, ya misal harganya 20 dolar, ya 20 dolar dikali 1000 teman-teman. Jadi hasilnya itu bisa gede banget. Dan untuk melakukan optimasi, kita bisa awali di bagian judul, karena judul adalah mewakili produk yang akan kita jual di Creative Market teman-teman. Langkah berikutnya memberikan deskripsi yang menguntungkan kepada calon buyer, karena deskripsi akan mewakili detail dari produk yang kita jual di Creative Market ini teman-teman. Dan optimasi yang terakhir itu penempatan kategori yang sesuai dengan marketnya, jadi tidak boleh spam dan harus sesuai dengan market yang kita tuju. Dan diikuti dengan tag yang pencariannya banyak banget tapi harus relevan ya, tidak boleh spam juga untuk mengisi tag pada produk yang kita jual di Creative Market ini. Karena tag ini berfungsi untuk menjangkau calon buyer yang ada di Creative Market teman-teman. Sehingga makin banyak calon buyer yang kita dapatkan, semakin besar pula potensi terjadinya closing atau pembelian pada produk yang kita jual di Creative Market ini teman-teman. Dan tips untuk menghasilkan dolar di Creative Market tanpa modal, kita bisa bekerja secara freelance di Upwork terlebih dahulu. Seperti ini adalah salah satu klien saya dari Australia, dan ini pun saya dapat 2 pesan dan 1 notifikasi di Upwork ya. Itu foto saya dulu. Dan untuk memberikan servis yang bagus di klien kita, seperti ini misalnya, saya memberikan beberapa konsep ke klien saya untuk membuat desain, sehingga saya menghabiskan waktu 96 lebih 40 menit, 96 jam maksud saya, dengan pendapatan 1000 dolar ya, 1007,31 dolar itu ya, kisaran 14 jutaan. Dan konsep yang tidak dipilih oleh klien saya ini itu bisa kita jual, ya saya yang jual di akun saya pribadi. Jadi secara nggak langsung kita kerja awal itu membuat dan dibayar, dan sisa dari karya yang kita buat yang tidak dipilih oleh klien itu bisa kita jual teman-teman. Jadi secara nggak langsung tanpa modal sama sekali, karena itu karya lama saya, karya lama kita yang sudah kita kerjakan pada klien yang meng-hire kita sebelumnya. Karena klien kita memilih cuma 1 desain, jadi desain yang lain itu nganggur. Daripada nganggur, ya dijual aja, bisa di Shutterstock, bisa di Creative Market, bisa di Graphic River, bisa di Envato Elements, dan lain sebagainya. Sehingga aset kita itu akan tumbuh secara otomatis, tapi diawali dengan kerja freelance ini teman-teman. Dan video ini adalah part keempat dari part pertama yang berjudul sukses menghasilkan 50.000 US dollar atau 700 jutaan ini teman-teman. Untuk part keduanya itu di bagian sini yang berjudul akhirnya sehari 200 dolaran, persiapan saya memulai bisnis online ini ya. Dan part ketiganya yang di bagian sini,
kerja 2 kali dibayar 5.000 dolaran. Nah, itu sebenarnya 5.000 dolar lebih sih. Dan silakan disimak mulai part pertama yang ini, kemudian part kedua, dan part ketiga di channel Handoko PS ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum nonton video part 1, part 2, dan part 3, bisa ditonton terlebih dahulu agar bisa mengambil manfaat dari ilmu yang saya bagikan di video part tersebut. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan untuk part kelima nanti kita akan langsung proses mulai dari instalasi software yang dibutuhkan, kemudian kita mulai untuk mencoba berkarya pertama kali, dan di part berikutnya nanti akan dilanjut untuk mengupload karya ke Creative Market dan menjualnya di Creative Market. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.